Shalom Tiberias. Yang percaya kita diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan. Sore hari ini kita bersatu berkumpul untuk setiap kita bawa korban syukur, kita bawa pujian penyembahan kita. Kita percaya di balik setiap pujian penyembahan yang sebentar kita persembahkan bagi nama Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan Yesus. Bahkan kita percaya setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, cari kerajaan sorga, di sore hari ini kita terima mujizat daripada Tuhan Yesus. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di sesi yang kelima di sore hari di rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sama-sama, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan diri kita dalam sikap menyembah Tuhan di sore hari ini. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, pejamkan matamu di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna nyata terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini Tuhan Yesus. Tuhan tibakan, Tuhan persatukan, Tuhan perkumpulkan setiap kami untuk kami boleh sama-sama datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Setiap kami boleh bersekutu di rumah kudusnya Tuhan Yesus sore hari ini. Kami percaya semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan, namun kami percaya semua karena cintanya Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan Yesus yang sempurna dalam hidup kami. Bersyukur kalau sepanjang minggu ini yang telah kami lewati Tuhan, kami boleh melihat, kami boleh menikmati, kami boleh merasakan penyertaan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Begitu sempurna atas kami Bapa. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pencobaan menghampiri setiap kami, namun kami bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karenanya sore hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah di sore hari ini hanya kemuliaan Tuhan, hanya hadirat Tuhan Yesus saja yang boleh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami serahkan Tuhan Yesus jalani ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan dengan hati bersyukur sore hari ini. Apa yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita sampai dengan saat ini, sadari semua atas kebaikan Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu. Yesus Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, ciptakan dan diciptakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah Tuhan. Lebih lagi, satukan suara kita. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji Kau Yesus Tuhan Allah kami. Sana terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah. Sambil angkat tinggi tanganmu dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Sana terpujilah. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami persembahkan pujian syukur kami bagi nama-Mu Tuhan. Sana terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau layak terima setiap sembah kami. Sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu, dengan apa kami balas kesetiaan-Mu, dengan apa kami balas pengorbanan-Mu Tuhan, kalau bukan dengan pujian, sembah, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan, kami berikan bagi nama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita umat Tuhan. Mari gereja Liberia. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Yesus. Terpujilah sekali lagi umat Tuhan, sambil angkat tanganmu.
setiap pujian kami. Berkatalah Kau atas setiap penyembahan kami Bapa. Kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini, menjamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindukan lawatan-Mu Yesus, turun atas setiap hati, turun atas setiap hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami percaya semua karena tuntunannya Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan, semua karena Tuhan Yesus setia atas setiap kami. Maka sore hari ini Tuhan Yesus, biarlah setiap jiwa di tempat ini, setiap anak-anak-Mu yang beribadah dimanapun kami berada pada saat ini, biarlah hanya satu nama yang disembah, hanya satu nama yang dipermuliakan, biarlah hanya satu nama yang ditinggikan, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tinggi tanganmu sama-sama. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Yang terbaik mari persembahkan buat Tuhan Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Benar hanya Engkau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau saja yang suci, hanya Kau, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Sebab Tuhan sudah kasih yang terbaik buat setiap kita. Sore hari ini persembahkan yang terbaik pujian kita buat Tuhan kita.
benar Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak. Ini setiap persembahan kami Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi sama-sama. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak Tuhan. Terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah kami, Kau juru selamat kami. Kau yang layak, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan, katakan Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kasih sorak-sorai, kasih tepuk tangan paling terbaik di atas kepalamu bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak untuk kami tinggikan seumur hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hadirat Tuhan yang indah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus sukacita surga Tuhan limpahkan kami nikmati di sore hari ini. Sebab segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya kami persembahkan bagi satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus yang bersukacita. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Yesus namanya. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu. Berikan salam. Katakan Tuhan Yesus selalu mengasihimu. Mari bangkitlah, percayalah. Sore hari menjadi sore kelimpahan bagi kita. Are you ready? 1, 2, 3, go! Haleluya. Angkat tanganmu gereja Tiberias. Kita bersuara di hadapan Tuhan Yesus sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Terima lagi Tuhan. Kami yang telah dipersatukan oleh Yesus Tuhan. Kami mau katakan sama-sama. Ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu sore hari sambil katakan di hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara-saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan.
Katakan semuanya, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Ku kasihi kau, lihat kiri kananmu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yang percaya boleh angkat tangannya. Mari saling mengasihi. Lihat diri kamu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja kita terpancar bagi setiap mereka yang percaya. Haleluya. Semua angkat tangannya sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ada sukacita dalam pujian kita, amin. Karena Tuhan Yesus selalu baik, Dialah yang kita sembah, amin. Yang percaya boleh angkat tangannya sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, amin. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah, soraklah. Haleluya. Lebih keras lagi sama-sama jemaat Tiberia. Soraklah, soraklah. Aku percaya Tuhan, Tuhan kuatkan hidupku. Mari bersorak. Haleluya. Mereka yang percaya diberkati Tuhan sore hari ini. Haleluya. Sama-sama. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Haleluya. Yang bersukacita tepuk tangan bagi Dia. Dia selalu baik, amin. Yang percaya Tuhan Yesus selalu baik, boleh angkat tangannya saudara. Tepuk tangan yang lebih lagi terbaik bagi Tuhan Yesus. You are so good to me, God. Haleluya. Kita terus menyembah Tuhan sore hari ini. Ayo tepuk tangan saudara. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Bukan karena kuat kita saudara, tapi karena pengorbanan Tuhan kita boleh sanggup hayang sampai hari ini. Yeah. Na 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 na.
your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship you, God. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. Woo! Na 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 na. Na 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 na. Oh, oh, oh. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship you, God. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. You are so good to me, God. Oh, oh, oh. Tepuk tangan bagi dia, come on. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Hanya Yesus yang selalu baik dalam hidup kita. Yes, you are God. Saya minta sikap tangan menerangkan pada sore hari. We worship you. Semua. Hallelujah. Angkat tanganmu sama-sama, saudara. For who you are, we worship you, God. We worship you. Hallelujah, we worship you. Lebih keras lagi sama-sama. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, we worship you. Hallelujah. Yes, you are God. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Terima kasih Tuhan. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are God. Angkat suaramu sama-sama, come on. Na 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 na. Na 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 na. Terimalah ini Tuhan penyembahan kami. Tuhan kami, Raja kami, Yesus namanya. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sore hari ini kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Merasakan kebaikan,
merasakan hadiratnya. Karena Tuhan Yesus hidup dan memberkati setiap kita. Amin. Amin. Tepuk tangan terbaik kembali buat Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Dan sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita di sore hari ini, kita terlebih dahulu saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Hubungan dengan yang karib tidak saja dengan sesama manusia, tetapi kita juga bisa karib dengan Tuhan, bahkan harus karib dengan Tuhan Yesus. Bila kita karib atau akrab dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan apa saja dengan aman dan nyaman yang ada di hati kita dan pikiran kita. Tuhan senang jika kita selalu mendekat kepadanya, mendekat dan intim dengan Tuhan setiap hari. Dekati Tuhan dengan tulus dan dengan rendah hati di dalam doa. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Iman, janji Tuhan, dan kesabaran adalah 3 hal penting untuk kita dapat berjalan dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan bagi orang yang memiliki hubungan pribadi yang karib dengan Allah. Janji perlindungan, keamanan, serta kenyamanan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan seturut dengan kehendaknya. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, mengenal Allah, maka dia tahu bagaimana harus berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bergaul karib dengan Tuhan, hadirat Allah akan berdiam bersama dengan kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan keberhasilan dan perlindungan saja, tetapi kerinduan untuk berada dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan, saudara. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada sore hari ini, sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala yang pasti akan memberkati setiap kita. Suara gembala yang ditulis langsung oleh Bu Pendeta dan Pak Riaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, dengan tema untuk minggu ini yaitu bangkit dari masa sulit. Roman pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga, beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romi kedua, bagaimana untuk bangkit dari masa sulit? Yang pertama, apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan Yesus. Dalam Ayub 2 ayat 1 hingga 10, hal-hal yang sulit seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang kita kasihi, dapat melemahkan iman kita. Tetapi selama kita menjalani semua itu dengan berserah penuh dan percaya penyertaan Tuhan Yesus, pasti ada pertolongan Tuhan Yesus dan kita pasti bangkit dari masa sulit. Tanpa rasa percaya, kita bisa marah kepada Tuhan dan pada akhirnya masalah kita justru menjadi bertambah dan kita akan semakin jauh dari Allah. Yang kedua, selalu berdoa memohon Tuhan Yesus menuntun dan menguatkan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, manusiawi sekali ketika kita melakukan hal-hal yang benar dan sesuai firman Tuhan, lalu kita berharap akan diganjar sesuatu yang baik. Tetapi kenyataannya terkadang tidak selalu terjadi. Seperti Rasul Paulus yang sangat giat melayani Tuhan Yesus dan juga jemaat, tetapi kenyataannya Paulus berkali-kali disiksa, bahkan hampir mati. Paulus bisa saja menyerah dan memilih berhenti menjadi rasul untuk hidup nyaman. Tetapi Paulus tahu rasanya kelaparan, kehausan, kesakitan. Tetapi Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan selalu meminta Tuhan Yesus menguatkan dan menyertainya. Jadikan kesulitan dan krisis sebagai sarana menguatkan diri dan percayalah Tuhan Yesus tidak mungkin memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, tetap mau menjadi berkat. 1 Petrus 2 ayat 9. Di masa-masa sulit iblis menampi kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita gugur. Tuhan Yesus akan menyertai kita sehingga kita kuat dan bangkit kembali.
Dan untuk menguatkan orang lain, kita harus melewati masa-masa sulit ataupun krisis, supaya pada waktu kita menang, kita akan menjadi berkat. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan lakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat pesan Tuhan yang sungguh memberkati setiap kita melalui suara gembala yang sudah kita dengar sama-sama di tempat ini. Mari siapkan hatimu, kita percaya firman Tuhan pasti akan mengubahkan setiap kita. Mari jemaat Tiberias, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk kehidupan yang sungguh baik. Kami boleh rasakan Tuhan betapa dahsyatnya kasih Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami. Hari ini kami datang Tuhan untuk boleh datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan Yesus, kami mau meletakkan hati kami Tuhan, kehidupan kami, agar Tuhan boleh ajar, Tuhan boleh bentuk, agar kehidupan kami Tuhan Yesus semakin serupa dan segambar Engkau. Ajar kami Roh Kudus, biar firman Tuhan yang kita bawa di tempat ini tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi semuanya pasti akan mengadakan perkara-perkara yang ajaib, luar biasa, nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami ya Tuhan, karena kami mau semakin setia, semakin taat, semakin tunduk, semakin mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup setiap kami. Engkau yang tahu yang terbaik Tuhan, biar hidup kami terus boleh Tuhan temukan, tetap menjadi hidup yang harum, menyenangkan hati Tuhan sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan Yesus, kami beri hati kami beri hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka karena
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan dari awal sama-sama. Ya Tuhanku, kami hendak, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi kami ada Tuhan, kami mau katakan, selagi ku ada. Boleh angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, inilah Tuhan, inilah yang setiap waktu kami berikan nyanyian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu hidup ini Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu tinggi bersama-sama saudara. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini, karena firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Juli ini. Doa saya Bapak Ibu semua tetap sehat, amin. Ya, diberkati Tuhan, ya, tetap kuat ya dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan dalam hidup kita. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah 3 kekuatan hidup orang percaya. Oke, kita buka dulu dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya ulangi ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu, ketika kita melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya, bahwa Tuhan itu tidak hanya menciptakan kita, tapi tidak ada kekuatan, tidak. Tetapi Bapak Ibu dan saya harus tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kalau bisa dikeluarkan dulu judulnya, yuk, bisa dikeluarkan dulu. Nah, ini dia ya, judulnya adalah 3 kekuatan hidup orang percaya. Kita buka lagi Mbak, Mas, Roma 12 ayat yang ke-12. Nah, bersukacitalah dalam pengharapan, saya baca lagi, ulangin ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Yuk, slide selanjutnya. Tuhan tahu hidup tidak selalu mudah, karena itu Dia memberi kita 3 kekuatan untuk bertahan. Ya, ketiganya bukan teori, tetapi harus menjadi gaya hidup rohani setiap hari. Tadi saya katakan Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya, Tuhan tidak hanya menciptakan kita sebagai manusia, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan. Lawan Bapak Ibu dan saya tidak kelihatan, ya, tetapi kalau Bapak Ibu dan saya mengikuti apa yang firman sudah katakan, saya percaya bahwa firman itulah yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Iblis 24 jam menteror Bapak Ibu. Iblis setiap 24 jam tidak lelah-lelahnya mengganggu kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dia senang kalau rumah tangga ribut. Dia senang kalau suami tidak setia. Dia senang kalau ada perselingkuhan, ada perzinahan di dalam rumah tangga. Iblis senang kalau anak-anak muda dalam hidupnya jatuh dalam dosa dan mereka tidak bisa melihat masa depan di sana. Ya, iblis senang kalau Bapak Ibu dan saya putus asa. Iblis senang kalau Bapak Ibu dan saya tidak bisa melihat masa depan di dalam kehidupannya. Nah, makanya ada satu tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, yang dimana juga jemaat di Roma juga mengalami banyak tekanan, banyak pressure, ya, banyak kesulitan di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Apa yang Paulus katakan? Bahwa Tuhan mau Bapak Ibu dan saya punya kekuatan. Ya, 3 kekuatan ini bisa kita gunakan setiap hari. 3 kekuatan ini bukan teori, tetapi harus menjadi gaya hidup rohani setiap hari. Ya kan, bagaimana cara kita menghadapi tantangan akhir zaman?
Ya, bagaimana Bapak Ibu dan saya menghadapi kesulitan-kesulitan dalam dunia ini. Ya kan, semua berteriak, semua mengatakan, Pak, hidup sulit, Pak, tantangan berat banget. Belum lagi menghadapi penyakit, ya, belum lagi anak-anak besok sudah mau sekolah. Biaya tambah lagi, tambah beli buku, tambah beli baju sekolah, belum lagi SPP dan sebagainya. Ya kan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, dipastikan kita akan kalah. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena Allah adalah Allah yang sangat-sangat mengetahui bagaimana caranya. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan jalan keluar. Allah adalah pribadi yang sangat-sangat tahu bagaimana menyelesaikan segala perkara. Bapak Ibu lihat di Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Ya, bagaimana Tuhan menyelesaikan semua masalah itu luar biasa dan tidak pernah ada dalam pemikiran manusia. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan menolong Israel bersama Musa. Ya kan, kalau kita baca Alkitab tentang bagaimana Tuhan membelah laut, itu tidak masuk dalam pikirannya Musa. Mungkin ketika Musa dengan Israel dikejar oleh Firaun, mungkin waktu Musa mengatakan, Tuhan tolong kami dikejar Firaun. Mungkin pemikirannya Musa, Tuhan bikin mati Firaun, langsung mati di tempat. Bisa saja berpikir seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan lakukan berbeda dengan pikiran manusia. Tuhan belah laut. Kenapa? Ya, kenapa Tuhan belah laut? Di situ Tuhan ingin kasih tahu yang pertama kepada Musa dan Israel. Ya kan, yang kedua Tuhan ingin kasih tahu kepada Firaun bahwa percuma kau lawan Musa dan Israel. Kenapa? Karena di belakang Israel, di belakang Musa itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan, dengan satu mujizat aja, dengan satu contoh saja, sebenarnya ini sudah menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya. Untuk apa? Untuk terus melangkah dalam perjalanan iman. Tidak ada Allah di luar sana yang bisa membelah laut seperti Allah kita. Tidak ada Allah di luar sana ya yang bisa menjadi manusia bangkit, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba Bapak Ibu berbelah semua buku-buku dalam dunia ini. Lihat dari mulai prasejarah dan mulai sejarah sampai sekarang. Dari mulai dunia diciptakan sampai sekarang. Adakah Tuhan seperti Tuhan Bapak Ibu dan saya? Seperti Yesus, seperti Allah perjanjian lama, Allah Abraham, Ishak, Yakub? Tidak ada. Makanya kalau Tuhan datang sama kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, ya bersyukur, gunakan kekuatan itu untuk menang dalam segala pertandingan iman. Ya, kita adalah orang-orang generasi yang lebih dari pemenang. Tetapi jangan hanya sampai slogannya doang. Aku generasi lebih dari pemenang. Disablon lagi di baju. Ya kan? Udah begitu dibikin lagi alamat email. Alamat emailnya apa? Lebih dari pemenang @yahoo.com. Oh haleluya. Iya kan? Ya, apalah arti alamat email lebih dari pemenang? Apalah arti sablonan baju? Aku Laskar Kristus, generasi lebih dari pemenang. Tetapi dalam kenyataannya kita kalah. Iya kan? Seorang prajurit Bapak Ibu, dia ketika berperang dia tidak memikirkan apa-apa. Karena dia tahu hidupnya dijamin sama pimpinannya. Sebagai orang Kristen Bapak Ibu dan saya jangan ragu dalam perjalanan iman. Nggak usah mikir bagaimana makan saya, minum saya, pakaian saya. Nanti anak saya bagaimana pas sekolahnya dan sebagainya. Bapak Ibu tahu sebelum Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya, Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkatnya untuk kita. Ya kan, sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan langit dan bumi dulu. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa di hari yang pertama. Kenapa? Kalau Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di hari yang pertama, dunia masih gelap. Adam dan Hawa mau makan bagaimana? Adam dan Hawa mau melihat terang bagaimana? Kegelapan ada dalam dunia. Makanya Tuhan menciptakan hari pertama, terang. Tuhan mengatakan terang itu baik. Ya, baru di hari terakhir Tuhan menciptakan manusia. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah tersedia. Taman Eden sudah tersedia. Adam dan Hawa dimasukkan ke Taman Eden, tinggal menikmati berkat Tuhan. Jadi apa? Jadi sebelum Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya, Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkatnya untuk kita. Ya, makanya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, jangan kalah dalam pertandingan iman, jangan menyerah, jangan melempar bendera putih ketika Bapak Ibu dan saya sedang menghadapi masalah. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Ya, Tuhan ada di pihak Bapak Ibu dan saya.
Ya kan, kenapa banyak orang-orang yang kadang-kadang songong, kadang-kadang merasa hebat, merasa jago, karena mereka punya backingan di belakangnya. Kenapa sih orang itu kok kalau jalan songong ya? Kalau di mall-mall kayaknya belagu ya. Pas dilihat, oh pantesan dia bawa orang kuat. Orang kuatnya yang pernah megang sana, megang sini, yang berkuasa di daerah ini, daerah sana. Orang boleh sewa bodyguard, orang boleh punya orang kuat di luar sana. Tetapi orang kuat Bapak Ibu dan saya berbeda. Yang di belakang kita bukan manusia, yang di belakang kita bukan debu tanah, tapi yang di belakang kita adalah Tuhan yang selalu ada di pihak kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya kalau Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada kita, terima kekuatan itu. Dan lakukanlah dengan konsisten apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, strategi apa yang Tuhan berikan, lakukan dengan baik. Dunia punya strategi, setan punya strategi, Tuhan kita juga punya strategi. Amin. Kalau iblis ikut-ikutan kita, ya iblis selalu copy paste apa yang Tuhan buat. Ya kan, Tuhan bikin gereja, setan bikin gereja. Tuhan bikin Alkitab, setan juga bikin Alkitab. Tuh lihat. Di gereja ada pujian penyembahan, di gereja setan juga ada pujian penyembahan. Di gereja ada tubuh darah Yesus, di gereja sana, di gereja setan juga ada tubuh darah, ada pertumpahan darah. Tapi pertumpahan darahnya baiklah dibelah. Ya kan? Minta darah manusia lah. Ya copy paste apa yang Tuhan lakukan, tetapi mereka tidak punya kuasa untuk menjamah Bapak Ibu dan saya. Selama Bapak Ibu dan saya ada di dalam perlindungannya Tuhan. Ya, makanya keadaan zaman bukan semakin mudah, tantangan semakin besar. Iblis setan sedang merencanakan suatu perencanaan yang jahat. Tetapi bagi anak Tuhan, apalagi yang diberikan kekuatan sama Tuhan, 3 hal ini kalau kita lakukan, apapun yang terjadi, kita menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa 3 kekuatan hidup orang percaya? Ya, belajar dari Alkitab, apa 3 kekuatan hidup orang percaya? Yang pertama adalah sukacita dalam pengharapan. Ya, sukacita dalam pengharapan. Yuk kita lihat ayatnya dulu, Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Silakan Pak. Mazmur 42 ayat ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke, apa maksud dari ayat ini? Di tengah kegelisahan, pemazmur mengingatkan dirinya untuk tetap berharap kepada Allah. Harapan inilah yang memulihkan sukacita bahkan sebelum keadaan berubah. Roma 12 tadi ayat 12 mengatakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Ya, kalau kita baca juga Mazmur 42 ayat yang ke-6. Ya, ketika pemazmur sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi pressure. Alkitab mengatakan, engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Ya, Daud adalah satu pribadi yang luar biasa. Dia nggak langsung tiba-tiba bisa berani melawan Goliat, tidak. Ya, Daud dewasa, Daud yang punya iman luar biasa. Itu hasil dari proses yang panjang bersama Tuhan. Tidak ada instan dalam perjalanan imannya Daud. Tidak ada yang mudah dalam perjalanan imannya Daud. Semuanya sulit, semuanya susah, penuh dengan tantangan dan banyak air mata di sana. Tetapi dengan kesulitan, banyak tantangan dan air mata di sana, rupanya di situ membuat Daud menjadi pribadi yang kuat. Nah, kalau Bapak Ibu baca ayat ini, ya di sini kita melihat bahwa Daud adalah manusia biasa. Ya, dia menghadapi tantangan, dia juga gelisah. Dia menghadapi masalah, jiwanya tertekan. Jadi bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dia? Bagaimana menyelesaikan jiwanya yang tertekan dan gelisah? Hari-hari ini banyak jiwa-jiwa kita tertekan. Hari-hari ini banyak yang kita gelisah, bimbang dan khawatir. Bagaimana masa depan anakku? Bagaimana masa depan studi anak-anakku? Bagaimana kehidupan rumah tanggaku dan sebagainya. Hari ini berikan kegelisahanmu, berikan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Ketika dia gelisah, ketika dia tertekan dalam hidupnya,
apa yang dia lakukan? Dia tidak berharap kepada manusia. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Dia berharap kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang Allah, semua apa yang Tuhan lakukan, semua ada di Alkitab. Semuanya menunjukkan manusia tidak punya kuasa, Tuhan punya kuasa. Ya, karena kalau kita berbicara tentang manusia, kita berbicara tentang Allah, kita harus bedah satu-satu itu Bapak Ibu. Ya kan, kalau kita berbicara manusia, apa yang manusia bisa perbuat? Ya, kenapa manusia kok mengandalkan manusia? Kenapa kok Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Ayo kita bedah, manusia itu apa? Manusia sebelum menjadi daging seperti kita ini, dia adalah debu tanah, kata Alkitab. Ya kan, tangannya Tuhan sendiri yang merangkai dari kepala sampai kaki. Organ-organ tubuh Tuhan yang rangkai semuanya. Ketika dia mau hidup, Tuhan hembuskan nafas kehidupan kepada manusia debu tanah itu. Jadilah Alexander Simanjuntak. Ya, Tuhan bikin lagi debu tanah, dibikin putih, putih banget. Jadilah Marcel Sairang, Bapak Ibu, ya kan. Ya, jadi kita bedah itu aja, dua aja dari manusia. Bagaimana jadinya manusia dari debu tanah. Jadi benar yang Alkitab mengatakan, ngapain mengandalkan debu tanah? Ya, apalagi Bapak Ibu bisa bedah tentang apa yang manusia bisa lakukan di dalam Alkitab. Apakah orang buta, seorang manusia yang buta di Alkitab bisa menyembuhkan kedua matanya sendiri? Gak bisa. Coba lihat tuh. Apakah seorang kusta di Alkitab Perjanjian Baru bisa menyembuhkan kustanya sendiri? Seorang manusia yang kena kusta bisa menyembuhkan kustanya sendiri? Tidak bisa. Ketika ada orang kelaparan 5.000 orang, ya kan, Yesus menanyakan, ini 5.000 orang ikut KKR dari tadi pagi sampai malam, mereka belum makan? Belum, Guru. Kenapa nggak cari makanan? Ya, warung Padang pagi sore udah tutup, katanya begitu. Payakumbuh sudah tutup. Sederhana warung Padang sudah tutup. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Coba lihat, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kata Yesus, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan, kasih kepadaku. Dan cerita Alkitab, Yesus kasih makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Mana manusia? Bisakah mereka menolong dirinya sendiri? Tidak bisa. Dan yang terakhir, manusia ketika berdosa, bisa nggak manusia itu menyelesaikan dosanya, menyelamatkan hidupnya dari api neraka? Tidak bisa. Dia butuh juru selamat. Makanya Allah datang menjadi manusia, karena Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi siapapun yang hadir pada hari ini masih mengandalkan manusia, harus bertobat. Ya, jadi saya harus mengandalkan apa? Ya, mengandalkan Tuhan lah. Kalau kita belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita berharap kepada Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan bagi manusia selama dunia ini berdiri, selama dunia ini ada, semuanya yang dia lakukan bombastis, spektakuler, mujizat yang luar biasa. Satupun orang di dalam dunia ini tidak ada yang bisa melakukannya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Daud mengerti ini, Bapak Ibu. Daud mengerti ini. Dia bukan hanya banyak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, bukan hanya melihat Tuhan banyak menolong dia, tetapi Daud juga membaca sejarah dari leluhurnya, bagaimana Tuhan menolong nenek moyang mereka. Jadi penting Bapak Ibu dan saya, bukan hanya kita mengingat bagaimana Tuhan menolong kita, tapi pentingnya juga kita membaca tentang Tuhan di Alkitab. Bagaimana cara Tuhan menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Makanya Daud mengatakan apa? Pemazmur mengatakan apa? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadamu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Karena waktu kita berharap kepada Allah, kita bisa mengucap syukur. Ya, mengucap syukur suatu tindakan yang dimana Alkitab selalu mengajarkan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Alkitab tidak mengajarkan bersungut-sungut. Kalau manusia melihat manusia, engkau akan bersungut-sungut. Israel melihat Musa,
Bangsa Israel melihat Musa sebagai pemimpin. Musa, bagaimana? Engkau menjanjikan kami masuk tanah perjanjian, tapi sampai hari ini kami masih ada di padang gurun. Ketika bangsa Israel melihat Musa, mereka pasti kecewa. Kenapa? Karena Musa juga kuasanya terbatas. Tetapi ketika Yosua dan Kaleb generasi kedua dan ketiga, mereka melihat Tuhan, bagaimana Allah yang berjanji mengeluarkan Israel dari Mesir dan menjaga mereka di padang gurun, dan melihat tanah perjanjian yang Tuhan siapkan, Yosua dan Kaleb taat kepada Tuhan. Ya, makanya Tuhan mengatakan kalau kita melihat manusia, kita pasti kecewa. Pak, saya melihat suami saya enek, Pak. Ah, itu dia manusia. Aduh, Pak, paling nggak tahu aja suami saya sudah 30 tahun bersama dia. Lihat kumisnya, pingin saya gunting Pak kumisnya. Saya kalau lihat dia tidak bersuka cita. Tapi Pak, ketika saya di kamar berdoa, berlutut, memuji Tuhan, melihat Tuhan, ketika Tuhan menolong rumah tangga saya mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Tuh lihat. Pak, ketika saya melihat pimpinan saya marah, saya kecewa. Kenapa pimpinan saya menjadi pemimpin yang tidak adil di kantor saya? Saya disisihkan. Tetapi waktu saya berdoa kepada Tuhan, saya melihat Allah, saya berharap kepada Allah, saya bisa mengucap syukur. Rupanya Tuhan sendirilah yang memberikan kekuatan untuk aku bisa mengampuni pimpinanku di kantor. Tuh lihat. Ya, Pak, manusia mengecewakan. Pasti manusia bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makanya berharaplah kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan kirim orang untuk nolong kita, nah itu beda cerita. Tetapi yang harus Bapak Ibu tahu, berharap kepada manusia itu zong. Berharap kepada manusia kena prank nanti, engkau tidak dapat apa-apa. Berharap kepada Tuhan, engkau bisa mengucap syukur. Berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa bersuka cita. Dan orang yang berharap kepada Tuhan akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kekuatan pertama bagi kehidupan orang percaya apa? Yang pertama adalah sukacita di dalam pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Ya, sabar dalam kesesakan. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Silakan Pak. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oke, tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Artinya apa? Kesabaran bukan pasrah, tetapi pilihan untuk tetap percaya meski hasil belum terlihat. Dalam kesesakan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kekal di balik yang sementara. Ketika Paulus berbicara datang kepada jemaat di Korintus, jemaat di Korintus tanya, Paulus, ketika kau menjadi hamba Tuhan, penderitaanmu sangat berat. Tetapi apa yang Paulus katakan? Tidak, penderitaanku ringan. Ya kan, ada kata penderitaan ringan di sana. Padahal berapa kali saya pernah katakan di sini, ketika Tuhan tangkap Saulus menjadi Paulus, dan Tuhan mentabiskan dia menjadi hamba Tuhan dan memerintahkan Paulus untuk menyebarkan Injil, menjangkau banyak jiwa. Tuhan fair-fairan ngomong sama Paulus, mengatakan apa? Engkau akan menderita karena namaku. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya di luar sana banyak melihat orang Kristen mengalami penderitaan. Ya, karena memang akhir zaman, Bapak Ibu nggak usah kaget. Karena memang Alkitab mengatakan orang Kristen harus banyak pikul salib. Ya, di zaman Paulus orang Kristen banyak dianiaya. Di zaman Paulus, di zamannya Paulus, di zaman pemerintahan Romawi, orang Kristen banyak dibunuh, banyak disiksa. Jadi kalau sekarang kita melihat di sana ada bercerita tentang A, B, C, D, bagaimana kita banyak ditindas dan sebagainya, nggak usah kaget karena Alkitab sudah kasih tahu. Orang Kristen bagaimana sikapnya Pak? Sabar.
Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya tahu bahwa ketika kita mengalami penyiksaan, mereka yang menyiksa kita bukan lawan kita, tetapi mereka melawan siapa yang di belakang kita. Ya, mereka mungkin menyiksa kita, mereka mungkin membunuh banyak orang Kristen, tetapi mereka tidak tahu siapa yang ada di belakang kita. Yang ada di belakang kita adalah Tuhan yang ada di pihak kita. Ya, jadi kalau kita sekarang mengalami penderitaan, yang Alkitab katakan apa? Penderitaan ringan ini mengerjakan bagi kami untuk kemuliaan kekal melebihi segalanya. Hari ini Bapak Ibu dan saya mengalami penderitaan, mengalami kesesakan. Pak, kesesakan itu sesak napas? Bukan. Itu paru-parumu yang kotor. Ya, atau mungkin makan kekenyangan, celananya sempit. Pak, saya kesesakan, itu kekenyangan. Kebanyakan makan lapo depan. Ya, kesesakan itu apa? Menghadapi masa-masa krisis. Aduh Pak, masalah datang silih berganti. Alkitab katakan ini bukan penderitaan yang berat, penderitaan yang ringan. Karena apa? Karena suatu saat bagi yang menaburkan air mata di dalam perjalanan imannya, kelak, saya pakai kata kelak. Ya, suatu saat ketika nanti Tuhan Yesus menjemput Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Bukan dunia yang memberikan, tetapi Tuhan Yesus langsung memberikan kemuliaan itu untuk kita. Ya, makanya Paulus dia nggak takut dia. Nggak apa-apa, bunuh-bunuh aja saya. Siksa-siksa aja saya. Sampai akhirnya Paulus ending dari pelayanannya, matinya kepala dipenggal, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu jeripaya dia melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Coba lihat orang-orang yang martir ikut Tuhan. Wah, bagi mereka nyawa itu ya udah bukan sesuatu yang dipertahankan banget. Karena mereka tahu ya ketika mereka mati mereka akan kemana mereka tahu. Ya, siapa? Daniel, berapa kali saya katakan, ketika dia dilempar ke gua singa. Adakah Daniel marah-marah sama Tuhan? Tidak. Kenapa dia kuat? Karena sebelum dilempar ke gua singa, Daniel mempunyai kehidupan rohani yang sangat intim dengan Tuhan. 1 hari 3 kali berdoa. Dan terus dari masa muda dia tekun, dilakukan dengan tekun. Makanya ketika diizinkan ada penderitaan, Daniel tidak kecewa. Ya, dia sabar sesabar-sabarnya. Ya, 3 anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Berapa kali saya katakan di sini, dibakar dalam perapian, ditambahin lagi Pak 7 kali lebih panas. Dipanggang. Tapi mereka mengatakan kami tidak akan pernah jual iman kami, bakar aja. Ya, kami tidak takut. Walaupun Tuhan yang kami sembah tidak tolong kami, nggak masalah. Kami tetap setia kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ya, saya doa jemaat Tiberias, Betos maupun yang live streaming, kesesakan apapun kita harus sabar. Kita harus kuat. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, biarkan saja. Mungkin kita banyak mengalami ya, serangan-serangan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di pihak kita. Apalagi Bapak Ibu dan saya diurapi dengan minyak. Alkitab mengatakan apa? Jangan kau usik-usik orang yang diurapi. Waduh, ngeri Pak. Kita ini diurapi. Semua kepala kita ada minyaknya. Pulang gereja, orang Tiberias pasti jidatnya ada. Kalau dulu di Sarbini, saya nyampe kadang-kadang sesi Bonargas belum beres kan. Kadang saya ke mall. Saya kalau lihat di mall udah ada minyak di sini, di Tiberias ini pasti. Ini pasti Tiberias. Kalau dulu kan orang Tiberias ada di mall kelihatan bawa buletin. Sekarang kan udah nggak ada buletin, semua jadwal adanya di website. Tapi satu yang tidak bisa hilang, ada minyak di jidatnya. Ya, kalau dulu zaman Papa Riaji, ketika kita masuk Sarbini, masuk mall, ada yang basah kuyup, minyak semua. Ciprat. Ya, kalau sekarang kan udah nggak kayak gitu lagi. Ya, kalau Bapak kan dulu memang desak-desakan. Ya, makanya orang yang diurapi
Apalagi kalau Bapak Ibu dan saya hidup benar. Ya, ada yang usil-usil sama kita. Oh, haleluya. Sudah, jangan mata ganti mata. Oh, jangan, mata kita bagus, Pak. Jangan. Bebas katarak lagi ya kan. Jangan, sudah biarin aja. Lo ganggu gua ya, lo fitnah gua ya. Oke, lo jelek-jelekin gua ya. Lo punya rencana jahat sama gua ya. Gua kasih tahu sama lo ya, gua diurapi. Tuhan gua katakan, jangan kau usik-usik orang yang diurapi. Karena itu janji Tuhan. Kita tetap sabar. Kita tetap doakan mereka. Justru waktu kita mendoakan mereka, siapa tahu mereka akan muncul Paulus-Paulus yang baru. Paulus dulu sebelum bertobat kerjanya apa? Bunuh orang Kristen, Bapak Ibu. Siksa orang Kristen. Tapi lihat, garda terdepan siksa orang Kristen. Garda terdepan juga Tuhan pakai dia untuk penginjilan. Nothing is impossible. Tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Makanya sabar-sabar saja. Tuhan kok gini banget ya hidup di akhir zaman. Kata Tuhan, sabar. Aku sudah siapkan mahkota kehidupan untuk kalian yang sabar dalam kesesakan ya. Suatu saat kan kita nanti kan pakai baju putih. Masuk dalam ruang Maha Kudus bersama malaikat di surga. Ya kan itu kan lagunya kan. Udah. Nanti semua baris-baris. Pertama pendeta dulu. Ya iyalah, yang dari pagi sampai malam khotbah siapa? Iya, yang suaranya sampai habis khotbah siapa? Bapak Ibu pulang makan lapo. Kita Sarbini, Gading Nias, masih ada 3 lagi. Pulang tengah malam, hujan kedinginan, batuk-batuk, menggigil markutur-markutur. Bapak Ibu sudah masuk alam roh ya kan. Paling cuma lihat buset Pak Alek masih khotbah aja jam segini. Paling hanya sebatas itu. Ya jelas lah yang mendapat mahkota kehidupan ya pendeta dulu. Baru jemaat ya. Jemaat Betos yang jam 4 sore ya. Kasih tepuk tangan dulu lah. Bercanda. Ya semua pasti dapat mahkota. Ya makanya setia, taat sama Tuhan. Sedang digoncang-goncangkan sama Tuhan, sabar aja. Jangan balas dengan kejahatan. Pokoknya saya sih, karena kita orang Tiberias ya, tiap habis mandi saya selalu pakai minyak. Makanya kalau ada orang-orang yang mau usik-usik kita, saya selalu bilang, Tuhan yang janji kok, jangan usik-usik orang yang diurapi, ya kita tenang-tenang aja. Kenapa? Lo usik gua berarti lo usik Tuhan gua. Ya, memang gua tidak berdaya, tapi Tuhan gua punya kuasa yang besar untuk mengalahkan kamu. Sudah diam saja. Ya, lakukan yang terbaik. Tetap hidup di dalam kasih. Orang yang sabar akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Ya, yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? Tekunlah di dalam doa. Yuk, kekuatan yang ketiga adalah tekun dalam doa. Lukas 18 ayat yang pertama. Silakan Pak. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oke, keterangan apa dari ayat ini? Doa bukan hanya sarana minta tolong, tapi bukti kita tidak menyerah kepada keadaan. Ketekunan dalam doa menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan lebih dari segala cara manusia. Bapak Ibu, salah satu hal yang disukai oleh Tuhan Yesus adalah hal berdoa. Kalau Bapak Ibu lihat kehidupan doa, kehidupan apa sehari-harinya Yesus. Ya, Alkitab mencatat pagi-pagi sekali Yesus berdoa. Ya, itu yang pertama. Alkitab juga mencatat Yesus sering keluar dari kesibukan pelayanan. Dia mencari tempat yang sepi, menyendiri, ngapain? Berdoa. Ya. Yang ketiga, di Taman Getsemani ketika Yesus sedang mengalami ketakutan, Yesus berdoa.
Makanya jelas di Lukas 18 ayat yang pertama, ketika Yesus sedang memberikan satu perumpamaan, ya, Yesus menegaskan, ada kata menegaskan di situ. Saya baca ulang ya, bisa dikeluarkan ayatnya sebentar. Yuk, Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ya, digaris bawahi, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti apa? Sorga membela orang yang tekun berdoa. Ya, sorga akan memberikan kemenangan kepada orang yang tekun berdoa. Ya, orang yang tidak jemu-jemu dalam doa, artinya apa? Berdoa secara konsisten. Tidak pernah bolos, tidak pernah tidak berdoa, selalu konsisten. Bangun pagi cari Tuhan, malam cari Tuhan, di tengah kesibukan hatinya selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Orang kalau tidak berdoa Bapak Ibu, itu ibarat kayu, di tampak luarnya bagus, tapi dalamnya kayak digerogotin raya. Kayu itu ketika kita pegang begini, terus kita patahkan di paha kita begini, pak, kayu itu cepat putus, cepat patah. Karena apa? Karena nggak ada kekuatan di sana. Tapi kalau orang yang doanya tidak jemu-jemu, itu ibarat kayu, luarnya bagus, dalamnya kuat. Ketika kita mau patahkan dengan kaki kita begini, pak, kayu itu tidak patah. Kenapa? Karena ada kekuatan di dalamnya. Ya, orang mungkin menilai kita, orang ini kayaknya gampang dijatuhkan. Ya kan, orang itu kayaknya biasa-biasa. Hati-hati. Tampak luar boleh biasa, tapi orang yang berdoa dalamnya itu luar biasa. Ya, mau digoncangkan dia kuat. Menghadapi masalah dia tidak mundur dalam perjalanan iman. Kenapa? Karena dia tahu rahasianya, yaitu apa? Berdoa. Ya, makanya jangan malas berdoa. Orang Kristen nggak berdoa kalah. Ya, orang Kristen nggak berdoa murtad nanti. Kenapa? Karena engkau akan kecewa. Engkau tidak akan bisa melihat mujizat dalam hidupmu. Ya, berdoalah. Ya, kapan terakhir berdoa? Pak, saya mau ngaku dosa Pak. Gimana? 2020 terakhir berdoa Pak. Haleluya. Terakhir 2020 berdoa. Kalau orang Kristen terakhir berdoa 2020 berarti 5 tahun nggak berdoa. Harus baptis ulang. Di Gading Pak? Enggak, Lupur Lapindo. Nah, itu. Keterlaluan lah kalau 5 tahun nggak berdoa. Kristen apa Kristensi itu? Ya, anak Tuhan atau anak siapa sih? Janganlah. Ya, Yesus kangen loh kalau kita nggak berdoa loh. Bagaimana cara Tuhan membuat kita berdoa? Ya dibikin masalah. Digoncangkan bisnismu. Pak, kok saya punya tender udah mogol kok nggak jadi-jadi ya? Gampang Pak jawabannya. Kenapa? Bapak udah lama nggak berdoa. Oh gitu ya Pak. Jadi saya harus bagaimana? Harus bagaimana? Masuk kamar berdoa. Selesai itu perkara. Banyak perkara. Nah itu dia. Banyak perkara bisa diselesaikan dengan doa. Oh gitu Pak. Terakhir berdoa kapan Pak? 10 tahun yang lalu. Haleluya. Untung gak murtad Pak. Ya. Jadi kalau lagi tender-tender nih gagal-gagal mulu, cek jam doanya bagaimana. Sederhana saja. Iya sih benar juga ya Pak ya. Saya malas berdoa Pak. Hanya kejar uang, kejar uang. Nah, stop kejar uang, sekarang kejar Tuhan. Waktu engkau kejar Tuhan, uang yang akan ngejar engkau. Tapi kalau engkau ngejar uang, Tuhan gak bakal ngejarmu. Karena uangmu tidak berlaku di sorga. Tapi jiwamu berharga di sorga. Amin Bapak Ibu. Rupiah Bapak Ibu dan saya. Dolar Bapak Ibu dan saya. Kripto, Bitcoin yang Bapak Ibu punya. Saham yang Bapak Ibu punya. Itu tidak berguna, tidak berlaku di sorga. Tapi jiwamu itu sangat berharga di sorga. Makanya berdoa cari Tuhan. Ya, orang yang berdoa dia akan kuat. Dan orang yang konsisten berdoa, dia akan selalu melihat ada pengharapan dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yuk, worship leader boleh siap-siap. Sebagai kesimpulan dalam doa saya, dalam khotbah saya. Terakhir, di dalam Kristus selalu ada pengharapan, pemulihan,
dan masa depan yang baru. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, memuji
kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kita satukan hati kita kembali, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kalau di sore hari ini kami boleh terima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu yang tinggal dalam setiap kami, menjadi pedoman dalam setiap hidup kami. Kami percaya saat kami terima kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan, kami diubahkan, kami dikuatkan, bahkan kami percaya setiap kami di sore hari ini pasti diberkati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Alexander Simanjuntak bersama dengan istri, anak-anak, keluarga Tuhan Yesus yang memberkati. Sepanjang hari ini melayani, hamba-Mu bersama dengan tim Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai, Tuhan yang mampukan. Kami percaya lewat pelayanan hamba-Mu boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami membawa korban syukur kami, persembahan kami pada sore hari ini. Ajar setiap kami memberi dengan hati yang tulus. Ajar setiap kami memberi dengan hati bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bawa korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kami persilahkan untuk sahabat kolektan bisa mengedarkan kotak persembahan. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sambil persembahan terus dijalankan umat Tuhan. Terus kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh Yesusku, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh Yesusku, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu yang selalu bersertaku. Kembali kita panggil nama Yesus. Oh Yesusku, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap jiwaku. Namanya oh Yesusku, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu yang selalu bersertaku selamanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang balaskan puluhan, ratusan ribuan kali lipat. Di saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu bercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan sore hari ini. Terima yang terbaik. Kuasa mujizat
kita akan perjamuan kudus, kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perkatakan setiap pengharapanmu kepada Tuhan, minta kekuatan, kesabaran dalam menghadapi setiap kesesakan, dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Tuhan berkati agar seluruh ibadah setiap hari minggunya di tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Koordinator di tempat ini Bapak David Raharja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Hamba juga berobot Gembala Sidang yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati Ibu Gembala panjang umur, sehat selalu dalam setiap pelayanan yang penuh kuasa. Bersama Bapak Pendeta Aristo, bersama Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari, Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai. Di situ Tuhan perintahkan berkat. Anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan, dan engkau akan melihat masa depanmu diberkati Tuhan. Sebentar kita akan pulang, diproteksi oleh kuasa darah Yesus. Tolak celaka, tolak bahaya. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.
Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudara kita pada sesi yang kelima di tempat ini, saudara. Bantu salam Tuhan dan Shalom Tiberias.